Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak hebat, anak-anak kebanggaan ayah dan bunda. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. SDI Muhammad Hatta, cerdas, berimpak, bersemangat. Allahu Akbar. Anak-anak hebatku, alhamdulillah. Kali ini kita akan belajar muatan PPKN. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu ya. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni min ibadikas sholihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga Allah memberikan kita kemudahan dan kelancaran dalam setiap kita belajar. Hari ini kita akan belajar muatan PPKN tentang tata tertib di sekolah dan juga saat kalian daring di rumah. Anak-anak sudah siap? Tujuan pembelajarannya adalah Nana diharapkan dapat menjelaskan tata tertib atau aturan yang ada di sekolah. Dan yang kedua, menjelaskan tata tertib atau aturan belajar daring di rumah. Anak-anak, saat ini anak-anak sedang tidak bisa belajar di sekolah. Anak-anak belajarnya daring dari rumah. Meskipun begitu, tetap ada aturannya. Nah, mari kita ingat kembali. Tata tertib atau aturan itu apa? Tata tertib atau aturan adalah hal yang boleh dan tidak boleh kalian lakukan. Nah, aturan itu tindakan yang harus dipatuhi dan dilaksanakan. Begitu pula aturan yang ada di sekolah harus dipatuhi oleh semua warga sekolah. Nah, berikut ini contoh aturan yang ada di sekolah. Yang pertama, datang ke sekolah sebelum bel berbunyi. Jadi anak-anak biar tidak terlambat, datangnya sebelum bel berbunyi, ya. Kemudian yang kedua, memakai seragam dengan rapi sesuai jadwal. Jadi kalau memakai seragam harus sesuai jadwalnya. Kemudian yang ketiga anak-anak, menjaga kebersihan sekolah. Ini juga menjadi tanggung jawab kita semua. Lingkungan sekolah itu luas, tidak hanya kelasmu. Jadi di halaman kelas, di aula, di masjid, di depan kantor, dimanapun kalian berada, jagalah kebersihan. Yang keempat, ikut serta dalam kegiatan piket di sekolah. Jadi anak-anak harus bertanggung jawab. Kalau piket, selesaikan dulu piketnya bersama-sama dengan teman satu tim. Piket hari itu anak-anak membersihkan kelasnya bersama bu guru juga. Jadi nanti kelasnya sudah bersih saat kalian tinggal pulang. Kemudian yang kelima, tertib saat mengikuti pembelajaran di sekolah. Ini tentunya aturan yang ada di kelas. Jadi pada saat bu guru menerangkan setiap pembelajaran, anak-anak harus mengikutinya dengan tertib. Nah, di sekolah itu ternyata ada juga aturan yang ada di perpustakaan. Perpustakaan itu adalah salah satu tempat yang sering dikunjungi oleh siswa untuk bisa belajar selain di kelas, misalkan membaca, meminjam buku, dan lain sebagainya. Di perpustakaan itu ada juga aturannya, Nak. Contohnya, tidak makan dan minum selama berada di perpustakaan. Tujuannya supaya perpustakaan tetap terjaga kebersihannya. Kemudian,
tidak gaduh saat berada di perpustakaan. Tidak gaduh itu maksudnya anak-anak tidak boleh rame. Kenapa? Karena dapat mengganggu pengunjung perpustakaan yang lainnya. Kemudian, anak-anak harus berhati-hati saat mengambil buku. Ya, tidak boleh berebut dengan teman. Nanti juga anak-anak harus mengembalikan bukunya sesuai dengan rak yang tadi kamu ambil. Oke, sekarang aturan saat jam istirahat di sekolah. Pada saat anak-anak istirahat juga ada aturannya. Contohnya yang pertama, meninggalkan kelas dengan tertib pada saat anak-anak akan istirahat. Setelah pembelajaran, waktunya istirahat, anak-anak istirahat di luar kelas dan meninggalkan kelasnya dengan tertib. Yang kedua, tidak keluar dari lingkungan sekolah. Anak-anak silahkan bermain pada saat jam istirahat di halaman sekolah boleh, tapi tidak boleh sampai keluar dari lingkungan sekolah karena berbahaya ya nak. Dan yang ketiga, menjaga kebersihan. Kemudian yang keempat, bermain dengan memperhatikan keamanan. Ini juga penting. Misalkan anak-anak akan bermain sepak bola. Bermain sepak bola boleh di halaman supaya keamanannya tetap terjaga. Dan yang kelima, kembali ke kelas dengan tertib setelah bel selesai istirahat berdering. Jadi, jika waktu istirahat sudah selesai, anak-anak harus segera kembali masuk ke kelas dengan tertib. Nah, ada lagi aturan merawat tanaman di sekolah. Di sekolah juga banyak tanamannya, ada taman bunganya, taman sayur, jadi anak-anak harus menjaganya. Siapa yang bertanggung jawab? Seluruh warga sekolah bertanggung jawab merawat tumbuhan di sekolah. Ya, contoh di sini, menyiram tanaman dengan teratur. Anak-anak biasanya ada piket ya, menyiram tanamannya harus teratur. Kemudian apalagi? Memberi pupuk pada tanaman. Biasanya dibantu oleh para petugas kebersihan. Ada lagi membuang sampah pada tempatnya. Nah, ini dia Bu Ita merangkumnya, aturan merawat tanaman di sekolah. Menyiram tanaman secara rutin seperti tadi, memberi pupuk secara teratur, membuang sampah pada tempatnya, dan juga ada lagi meletakkan tanaman di tempat yang terkena sinar matahari. Ini akan membantu menyuburkan tanaman. Dan yang terakhir adalah memotong daun yang terkena hama. Nah, anak-anak lanjut pada materi selanjutnya yaitu aturan saat belajar daring di rumah. Anak-anak tentunya sekarang sedang melaksanakan pembelajaran daring di rumah karena pandemi COVID-19. Pembelajaran daring itu artinya pembelajaran yang dilaksanakan secara online menggunakan teknologi laptop ataupun telepon genggam melalui jaringan internet. Aturan-aturan apa saja yang harus kalian laksanakan? Yang pertama, mengisi presensi kehadiran setiap hari melalui media yang disediakan. Dan yang kedua, menggunakan seragam setiap pembelajaran daring secara online. Misalkan akan pelaksanaan Zoom, anak-anak harus menggunakan seragam sekolah sesuai jadwal. Yang ketiga, belajar di tempat yang nyaman dan kondusif. Contoh yang lainnya, yang keempat, memperhatikan guru saat menerangkan. Nomor 5, mengerjakan tugas dengan jujur dan mandiri. Nomor 6, mengumpulkan tugas yang diberikan dengan tepat waktu. Ini penting karena jika kalian menunda-nunda, nanti tugasnya akan terasa lebih banyak dan berat. Jadi, anak-anak kerjakanlah sesuai jadwal dan dikumpulkan dengan tepat waktu. Nomor 7, aktif dan tertib ketika proses pembelajaran daring online. Jika ada pertanyaan, segera tanyakan kepada gurunya. Paham anak-anak? Baik, jika sudah paham, anak-anak silahkan kerjakan soal yang akan diberikan melalui file PDF. Kalian kerjakan dengan cara dicetak atau tulis jawabannya saja di buku tulis halusmu.
Baik, pesannya dari Bu Guru, barang siapa menghendaki akhirat, maka hendaknya ia ikhlas dalam mencari ilmu. Anak-anak kita sebagai orang Islam disarankan untuk menuntut ilmu. Nah, jika kalian ikhlas menuntut ilmu, diniatkan karena ibadah kepada Allah, nanti Allah akan memberikan pahala yang sangat besar. Dan pahala itu akan menolong kalian di akhirat kelak. Selamat berlomba-lomba mencari ilmu ya, Nak. Nah, sekian dari Bu Ita, Nak. Semoga anak-anak dapat paham dan ilmu kita dapat bermanfaat. Sebelum kita akhiri, kita baca doa kafaratul majelis terlebih dahulu ya. Isti'dadan, siap, tuma'ninatan, wahid, isnain, salatah, khusyu'an, doa kafaratul majelis. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak, sampai berjumpa di pembelajaran selanjutnya. Bu Ita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.